Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fadilah Melindra dari mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai problem solving. Nah, problem solving ini biasanya lebih dikenal dengan pemecahan masalah atau suatu pendekatan dalam menghadapi masalah. Problem solving ini merupakan suatu prosedur yang ada di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi seseorang sebagai perorangan atau seseorang sebagai pemimpin organisasi atau anggota organisasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana problem solving itu dilakukan dan apa problem solving itu sebenarnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai masalah. Nah, di sini, pernahkah Anda menghadapi masalah? Dapatkah Anda mengemukakan contohnya? Apakah masalah yang Anda hadapi merupakan masalah pribadi, sosial, belajar atau karir? Bagaimana kebiasaan Anda dalam menghadapi masalah yang pernah Anda hadapi? Bagaimanakah pemecahannya? Langkah-langkah apa saja yang Anda sudah tempuh setiap masalah yang Anda hadapi? Dan bagaimanakah hasilnya? Nah, manusia yang hidup di muka bumi ini tidak mungkin tidak memiliki masalah. Maka dari itu, yuk kita kenali masalah lebih dalam. Nah, pengertian dari masalah. Masalah atau problem adalah suatu keadaan terlihat atau tidak terlihat di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai. Yang keduanya juga dapat diartikan bahwa antara apa yang direncanakan dengan kenyataannya itu tidak sesuai. Dilanjutkan dengan terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya. Terus yang terakhirnya yaitu ada antara ekspektasi atau bayangan kita dan realita itu tidak sama atau tidak sesuai yang kita harapkan. Yuk kita lanjutkan dengan membahas tentang perbedaan masalah dan keluhan. Nah, di sini sudah jelaskan perbedaannya. Kalau mengeluh itu contohnya saat kita mengeluh tentang tugas yang banyak, mengeluh saat disuruh oleh orang tua, itu mengeluh. Beda halnya dengan masalah. Nah, di sini keluhan merupakan akibat dari masalah yang tidak jelas, tidak teratasi atau tidak selesai. Jadi keluhan itu merupakan akibatnya dari masalah. Keluhan yang dirasakan seseorang dapat dijadikan pertanda seseorang sedang mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Masalah yang tidak dipecahkan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Kita lanjutkan ke bagaimana menyikapi masalah. Karena saat kita menyikapi masalah itu, ada beberapa orang dengan tipe tertentu. Tidak mungkin semua orang di muka bumi ini menyelesaikan masalahnya dengan sama, dengan tipe yang sama. Namun di sini ada beberapa tipe orang dalam menyikapi masalah. Yang pertama yaitu lari dari masalah. Banyak orang-orang yang saat ada masalah lebih baik menghindari atau tidak diselesaikan begitu saja ya, dibiarin saja. Itu tandanya orang itu menyelesaikan masalahnya dengan lari dari masalah. Yang kedua yaitu ada yang mengeluh. Nah, saat tertimpa masalah atau kita punya suatu masalah, kita hanya mengeluh tapi tidak diselesaikan. Jadi hanya mengeluh saja. Lanjut, ada orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tidak tahu ini ya tidak berbuat apa-apa, hanya diam, meratapi masalahnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada meminta bantuan kepada orang lain. Nah, meminta bantuan orang lain di sini bisa saja kita meminta saran dari orang tua, teman atau orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Meminta saran, meminta support untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ada tipe orang yang paling oke nih, yaitu
menghadapi dan memecahkan masalahnya. Jadi tidak lari, tidak mengeluh, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu. Kita lanjutkan ke sumber masalah. Sumber masalah ini bisa bersumber dari dua faktor. Yang pertama yaitu bisa bersumber dari diri sendiri dan bisa juga bersumber dari luar diri sendiri. Yang bersumber dari diri sendiri kita bisa sebut dengan faktor internal yang meliputi kondisi pribadi seperti kecerdasan, bakat, fisik, kepribadian, keterampilan belajar, dan lainnya. Yang kedua yaitu bersumber dari luar diri atau kita bisa sebut faktor eksternal yang dapat meliputi seperti kondisi fisik, sosio-emosional di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pekerjaannya. Sebelum kita menyelesaikan masalah, lebih baik kita mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu masalahnya. Nah, merumuskan masalah di sini kita bisa cari tahu dulu dari manakah sumber masalah ini hadir atau dari manakah masalah ini dapat ditimbulkan. Nah, setelah kita merumuskan masalahnya, kita cari tahu atau kita menganalisa sebab akibat dari masalah tersebut. Nah, diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan data dan fakta yang jelas atau akurat untuk memperkecil resiko yang muncul dari sebuah keputusan yang akan diambil dari pemecahan masalah yang dialami. Atau kita bisa contohnya menganalisa apakah faktor tersebut terjadi karena A atau B atau C. Kita susun terlebih dahulu sebelum kita menentukan masalahnya. Yang ketiga yaitu menghimpun berbagai alternatif pemecahannya. Berbagai kemungkinan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan sebagai jalan keluar masalah yang dihadapi. Setelah kita menganalisa, kita membuat beberapa alternatif bagaimana jika masalah A diselesaikan oleh plan B misalnya, atau ada masalah B kita coba selesaikan dengan plan A. Nah, jadi kita membuat dulu alternatif dari cara penyelesaian pemecahannya. Nah, lanjut dengan memilih alternatif yang paling tepat. Nah, misalnya kita melihat dari segi biaya, waktu, sarana, kemampuan dalam melaksanakannya. Dengan kata lain, apakah pemecahan alternatif ini dapat mempermudah tercapainya tujuan, dapat mengurangi kerugian, dapat mengurangi konflik dengan orang lain, dan dapat memberikan kepuasan, mampu, dan mau dalam melaksanakannya. Jadi setelah kita membuat beberapa alternatif pemecahannya, kita lanjut ke memilih alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Poin yang kelima yaitu melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Saat kita melaksanakan pilihan atau kita sudah memutuskan pilihan yang tepat, langsung kita bergerak atau kita melakukan kegiatannya. Misalnya kita saat menyelesaikan masalahnya itu dengan cara meminta maaf, ada meminta maaf, atau misalnya mengirim pesan untuk meminta maafnya, ada yang bertemu langsung dan melalui pesan. Nah, dalam melaksanakan pilihan ini kalian memilih untuk meminta maaf secara langsung. Nah, di poin ini kalian melaksanakan kegiatan tersebut, datang kepada sahabat atau teman yang memiliki masalah dengan kalian dan kalian meminta maaf. Terus keputusan yang diambil akan dapat berfungsi untuk memecahkan masalah apabila dapat dilaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, harus disusun terencana kegiatan pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu berhasil atau gagal. Praktikan langkah-langkah di atas terhadap masalah yang Anda alami. Dari
masalah tersebut, setelah kita melakukan semua step by step, kita evaluasi apakah langkah tersebut atau langkah yang kita pilih dapat menyelesaikan masalah atau malah gagal atau tidak dapat menyelesaikan masalah kalian. Karena tidak semua masalah dapat kita selesaikan sendiri. Seperti itu. Nah, cukup materi dari saya, dan mohon maaf bila ada kata-kata dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.